Halo Sobat Dokterpedia, saya Dr. Nufus. Kali ini kita akan membahas seputaran tentang kanker testis. Sebelumnya, pastikan kalian sudah like dan juga subscribe terlebih dahulu ya. Kanker testis adalah keganasan yang paling umum pada pria usia antara 15 sampai dengan 35 tahun. Dan insidennya ini meningkat secara signifikan selama 2 dekade terakhir. Nah, kanker testis adalah kanker yang berkembang pada organ testis, di mana ini merupakan salah satu organ reproduksi pada pria yang berada di dalam skrotum. Penyebab dari kanker testis ini sampai saat ini belum diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa faktor yang erat kaitannya dengan peningkatan kejadian tumor testis. Di antaranya adalah maldesensus testis ataupun tidak turunnya testis. Kemudian bisa disebabkan karena trauma testis, atrofi ataupun infeksi pada testis, riwayat tumor testis sebelumnya, adapun riwayat keluarga, sindrom Klinefelter ataupun kelainan kromosom X yang mengganggu perkembangan seksual pada laki-laki, dan pengaruh dari hormon. Untuk gejala kanker testis sendiri, pada beberapa kasus, kanker testis ini tidak menimbulkan gejala di tahap awal. Namun, seiring berkembangnya penyakit, sejumlah gejala yang biasanya muncul adalah benjolan ataupun pembekakan pada testis. Biasanya dia sering terjadi pada sebelah saja ataupun satu sisi. Kemudian payudara pria terasa nyeri. Biasanya hal ini disebabkan oleh produksi hormon HCG yang terlalu berlebihan. Nah, jika terjadi pada anak-anak, kanker testis ini dapat menyebabkan pubertas dini. Gejala selanjutnya yaitu bisa dirasakan nyeri punggung pada bagian bawah, yang mana ini menandakan kanker testisnya telah menyebar ke kelenjar getah bening terdekat. Selanjutnya juga bisa dirasakan sakit perut karena adanya kelenjar getah bening yang membesar ataupun kankernya ini telah menyebar ke organ hati. Kemudian juga bisa dirasakan sakit kepala secara terus-menerus dan juga mudah bingung. Hal ini biasanya karena kankernya sudah menyebar ke otak. Gejala selanjutnya bisa sesak nafas, nyeri dada, atau bahkan batuk karena kankernya ini sudah menyebar ke paru-paru. Sobat Dokterpedia, untuk mendiagnosis penyakit kanker testis ini, biasanya dokter akan menanyakan anamnesis terkait gejala dan juga riwayat kesehatan kamu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang lainnya. Biasanya, pasien akan diminta untuk menjalani beberapa pemeriksaan penunjang. Contohnya seperti USG skrotum, hal ini untuk mengenali jenis benjolan pada testisnya. Kemudian juga ada tes darah. Yang ketiga adalah biopsi, yaitu pengambilan sampel jaringan yang abnormal tadi. Kemudian juga bisa dilakukan tes pencitraan dengan CT scan, kemudian MRI ataupun PET. Setelah dokter mendiagnosis kanker testis, selanjutnya kita akan menentukan stadiumnya, yaitu dengan menggunakan sistem TNM, yaitu T menentukan ukuran tumor, N menentukan penyebaran ataupun kelenjar getah bening yang terkena, dan M menentukan penyebaran kanker ke organ tubuh lainnya. Untuk pengobatannya sendiri biasanya disesuaikan dengan jenis dan juga stadium dari kankernya. Adapun beberapa pilihan pengobatan yang dapat digunakan untuk kanker testis adalah oreektomi ataupun mengangkat testis yang terkena kanker. Kemudian melakukan pengangkatan kelenjar getah bening. Hal ini merupakan pilihan pengobatan jika kankernya ini telah menyebar ke kelenjar getah bening di sekitar perut. Terapi selanjutnya yaitu kemoterapi dan juga radioterapi. Nah, radioterapi ini adalah pengobatan menggunakan sinar radiasi tinggi yang bertujuan untuk menghancurkan sel-sel kanker tadi. Jadi dok, apakah kanker testis ini bisa dicegah? Nah, Sobat Dokterpedia, kanker testis ini tidak dapat dicegah ya, tetapi kamu bisa mendeteksinya sejak dini dengan melakukan pemeriksaan mandiri pada testis. Bila kanker testis terdeteksi lebih awal, maka penyebaran sel-sel kankernya dapat dicegah. Selain itu, peluang untuk sembuhnya juga jadi lebih besar. Nah, Sobat Dokterpedia, penting untuk diingat, penderita kanker testis yang telah sembuh total tetap beresiko mengalami kekambuhan. Kanker testis ini biasanya kambuh 2-3 tahun setelah pengobatan selesai. Oleh karena itu, pasien yang sudah sembuh dianjurkan untuk tetap melakukan kontrol rutin sesuai anjuran dokter ya. Oke, itu dia informasi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalian like, share, dan juga komen. Terima kasih, sampai jumpa kembali.